Betul. Bisa diceritakan Mas Joy? Jadi pertemuan 2 kali saya ketemu. Pertemuan pertama itu kira-kira 2 minggu atau 3 minggu setelah dia terpilih menjadi ketua umum PSSI, dan di sebuah hotel di daerah Kebon Sirih, itu dekat-dekat di pusat kota lah. Saya lupa nama hotelnya. Tapi kita ketemu beberapa pengamat sepak bola, ada Toel juga waktu itu datang, ada banyak orang datang, ada Justin juga datang, ada banyak pengamat, wartawan. Dan waktu itu saya tahu persis Erick Thohir itu memang dalam tanda kutip diperintah oleh Jokowi untuk mengambil alih PSSI dari tangan Iwan Bule. Oke. Ya, kenapa? Saya tahu persis bahwa Jokowi perlu PSSI yang bisa dia kendalikan. Karena waktu itu Indonesia sedang mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan yang kemudian batal, kemudian U17. Jadi saya tahu persis Erick Thohir ini memang dalam perintah. Indikasinya sangat jelas, dan paket dia adalah Erick Thohir dan Zainuddin Amali. Ya kan? Kenapa? Karena Zainuddin Amali itu sebetulnya dalam pemilihan nggak terpilih. Iya. Yang terpilih sebetulnya adalah Ratu Tisa dan Yunus Nusi. Ya kan? Tapi entah bagaimana apa yang dikatakan kepada Yunus Nusi, dia diberi kedudukan sebagai sekjen, lalu posisinya digantikan oleh Zainuddin Amali. Itu jelas permainan pemerintah lah. Meskipun sah, tapi tahu betul itu adalah orang-orang perintah dari Jokowi. Yang menurut saya itu oke saja, nggak masalah gitu ya. Nah, karena saya tahu latar belakang itu, dalam pertemuan pertama saya tanya, Pak Erick, saya nggak percaya Pak Erick mau bangun sepak bola. Karena waktu itu kan menjelang Pilpres 2024. Dan saya bilang saya nggak percaya, saya lebih percaya Pak Erick itu akan menggunakan PSSI untuk tujuan politik. Lalu saya bilang, Pak, Anda harus mengatakan sesuatu yang membuat kami percaya bahwa Anda memang betul akan membangun sepak bola. Apa yang bikin saya percaya? Ceritalah dia bla 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 bla. Oke, diskusinya berlangsung lama karena kita bicara mengenai pengembangan sepak bola, mengenai versi dia. Itu oke saja. Semua yang dia katakan itu karena dia juga kan pengalaman punya klub. Dia juga mengembangkan olahraga basket kalau nggak salah. Dia juga punya arena basket dan macam-macam. Jadi oke lah, saya percaya gitu ya. Oke Pak, kalau begitu saya ingin bukti. Mungkin setahun kemudian atau 2 tahun kemudian kita akan ketemu lagi, saya ingin buktinya. Lalu kemudian setelah pada titik itu kan dia mulai melakukan banyak sekali naturalisasi, memanggil pemain-pemain diaspora. Yang kemudian itu juga saya kritik habis-habisan karena terlalu banyak menurut saya. Nah, pertemuan kedua itu tahun ini pada bulan Februari. Jadi 2 tahun setelah dia terpilih.